Tes. Ya, halo. Bapak Ibu, suara saya sudah jelas terdengar? Jelas. Jelas ya. Untuk hari ini, mungkin kita tunggu sekitar 3 menit lagi untuk teman-teman kita yang belum bisa gabung. Kan sekarang masih ini Bu, jadi hindari kerumunan. Kalau nggak perpulungan nggak usah lah. Aku keluar kalau olahraga aja Bu, olahraga ke sekolah. Olahraga nggak pernah. Males aja. Di rumah jadi keluar kamar juga paling ke dapur ngambil makan, saya sholat, masuk deh ke kamar paling ngulik. Panjang cai. Nggak baksonya di luarnya. Rasa pangsit banyak, beneran gitu. Nyaman masuk. Kenapa tidak ada suaranya? Enggak, Bu. Aku mah dari rumah, habis meeting sama anak-anak virtual, acara HUT 17-an. Makanya tadi, ya, sini dulu. Kenapa tidak ada suara? Diurut di sini nggak Bu? Di sini dari sini. Awalnya kenapa? Mana ini? Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 1:12. Itu artinya kita sudah lebih dari waktu yang ditetapkan. Untuk itu, kita mulai saja webinar hari ini. Webinar pertemuan kelima yang akan dibawakan oleh Teh Tira, dan Teh Tira juga sudah hadir dalam webinar ini. Teh Tira, hari ini kita akan membahas apa ya? Mengenai penanganan anak tunarungu. Suara saya terdengar, Teh Wilda, Mbak Wilda? Ya, suaranya terdengar jelas Teh Tira ya. Hari ini kita akan membahas tentang penanganan anak tunarungu. Nanti Teh Tira akan membahas mengenai bagaimana sih mendeteksi anak tunarungu, kemudian penanganan apa saja yang tepat bagi kita seorang pendidik, khususnya di SLB dan di sekolah-sekolah inklusi. Pak, kita bacakan dulu ya CV-nya. Teh Tira ini adalah guru di SLBN Cinta Asih. Kemudian juga beliau memiliki ini Ibu Bapak owner sebagai
Boop and Babs Education Toys. Itu adalah permainan edukasi. Kemudian, alhamdulillah Ibu Tira juga adalah sebagai guru pendamping penggerak angkatan pertama yang kemarin baru diumumkan ya Bu Tira ya. Iya, Kemudian beliau ini pendidikannya S1 Pendidikan Khusus di UPI tahun 2010. Untuk mengefisienkan waktu, mari saja kita sambut Bu Tira untuk menyajikan materinya hari ini. Mangga Ibu Tira. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Sebentar Ibu, dan saya akan share screen dulu. Apa tampilan PowerPoint saya sudah terlihat, Ibu dan Bapak? Belum terlihat. Belum, masih proses. Nah, sekarang udah. Sudah. Yang punya emah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, perkenalkan, nama saya Tira Haimi Ramadhani. Saya tadi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan oleh Mbak Wilda sebelumnya bahwa saya adalah guru di SLB Negeri Cinta Asih. Kebetulan saya juga seorang owner dari Boop and Babs Educational Toys. Ini adalah mainan edukasi di mana dibuat secara handmade, yaitu dengan menggunakan bahannya kayu yang insya Allah akan launching akhir September nanti. Kemudian alhamdulillah kemarin saya baru diumumkan lolos guru pendamping penggerak angkatan pertama. Lalu pendidikan saya S1 Pendidikan Khusus UPI 2010. Baiklah Ibu dan Bapak, sekarang kita akan sharing mengenai penanganan anak tunarungu. Nah, ini kita nanti akan sharing mengenai definisi tunarungu itu sendiri, kemudian karakteristiknya, bagaimana deteksi dini anak tunarungu, asesmen, dan PPI atau program pembelajaran individual. Seperti yang kita ketahui, tunarungu adalah istilah yang umum digunakan untuk menunjukkan anak kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat. Biasanya digolongkan ke dalam deaf atau tuli dan kurang dengar atau hard of hearing. Tuli adalah seseorang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar. Kurang dengar adalah seseorang yang biasanya dengan menggunakan alat bantu dengar, sisa pendengarannya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Nah, anak tunarungu ini sebetulnya secara kita tanpa asesmen pun kita sudah mengetahui ya Bu, apakah anak tersebut tunarungu ataupun tidak. Kita bisa melihat secara kasat mata.
karena dia memiliki hambatan dalam berkomunikasi dan biasanya komunikasinya menggunakan isyarat. Sebelum kita lebih lanjut menjelaskan mengenai tunarungu secara lebih spesifik, kita akan melihat dulu fisiologi pendengaran. Pendengaran telinga ini terbagi menjadi 3 bagian, ada telinga luar, kemudian ada telinga tengah dan mendengar. Dalam proses mendengar ini, diawali dengan ditangkapnya suara oleh daun telinga dalam bentuk gelombang suara, kemudian terjadi proses konduksi. Ke sini ya Ibu dan Bapak, konduksi yaitu menghantarkan gelombang suara dari telinga bagian luar ke telinga bagian tengah, lalu menggetarkan membran timpani dan menggerakkan tulang pendengaran. Lalu setelah itu masuk ke telinga bagian dalam, di sini ada koklea atau rumah siput. Di dalam koklea ini terdapat cairan. Ketika ada gelombang suara masuk dari telinga luar ke telinga tengah lalu ke telinga dalam, rumah siput itu bergetar dan terdapat cairan yang menyebabkan sel rambut itu melengkung, sel rambut yang terdapat di telinga dalam. Nah, lalu sel rambut itu menciptakan di bagian ujung akan menimbulkan nada rendah dan di ujung lainnya menimbulkan nada tinggi. Dan nanti saraf auditori akan mengirimkan ke otak gelombang bunyi tersebut atau gelombang suara tersebut dalam bentuk bunyi. Nah, disitulah kita bisa mempersepsi bunyi. Seperti itu. Lalu, nah ini. Setelah kita mengetahui bagaimana proses terjadinya pendengaran atau terjadinya suara yang kita terima, itu pendengaran atau proses terjadinya suara itu terjadi dengan prosedur seperti itu terjadi pada kita yang pada umumnya tidak memiliki hambatan pendengaran. Tetapi pada anak tunarungu yang memiliki hambatan pendengaran, ada beberapa yang memiliki gangguan pada alat dengarnya atau sensori neural. Nah, penggolongan ketunarunguan ini akan kita bahas sekarang dan ada batasan peristilahannya. Ketunarunguan itu sering disebut dengan hearing impairment yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada ke dalam kehilangan pendengaran atau hearing loss dan gangguan proses mendengar atau auditory process disorder. Nah, yang kehilangan pendengaran ini atau hearing loss kita terbagi menjadi 5 bagian. Ada yang total, sangat berat atau profound, berat atau severe, sedang disebut juga moderate, dan ringan atau mild. Tingkat kehilangan pendengaran ini, yang 5 ini adalah berdasarkan pengukuran ambang pendengaran dalam desibel. Dari yang berat sampai dengan yang total itu dikatakan tuli, sedangkan yang ringan sampai dengan yang berat dikatakan kurang dengar atau hard of hearing. Nah, lebih jelasnya mengenai klasifikasi ketunarunguan akan dijelaskan sebagai berikut. Yang tadi itu mild hearing losses atau mild hearing impairment adalah kehilangannya 15-30 desibel. Tetapi di sumber lain ada yang menyatakan bahwa ketunarunguan yang ringan itu bukan 15-30 desibel, ada yang mengatakan bahwa hanya 20 sampai dengan 40 desibel. Pada kondisi ini, daya tangkap terhadap suara cakupannya manusia normal. Kita ya Bu yang pada umumnya bisa mendengar. Kemudian ada yang moderate. Yang moderate ini
31 sampai dengan 60 desibel. Sumber lain mengatakan 40 sampai dengan 65 desibel. Ini dikatakan moderate hearing losses atau moderate hearing impairment, yaitu daya tangkap terhadap suara cakupannya manusia hanya sebagian. Jadi sudah mulai ada permasalahan ketika kehilangan pendengarannya 31 sampai dengan 60 desibel. Kemudian yang severe hearing losses atau severe hearing impairment ini dikategorikan sebagai ketunarunguan berat. Kehilangan pendengarannya 61 sampai dengan 90 desibel. Daya tangkap terhadap suara cakupan manusia tidak ada. Jadi sudah tidak mendengar dan sudah membutuhkan alat bantu dengar. Sebetulnya dari yang moderate pun bisa menggunakan alat bantu dengar untuk membantu mengoptimalkan penangkapan suara. Kemudian profound. Ini ketunarunguan sangat berat, kehilangan 91 sampai 120 desibel. Daya tangkap terhadap suara cakupan manusia tidak ada sama sekali. Lalu ada yang total hearing losses atau total hearing impairment. Kehilangan lebih dari 120 desibel. Nah, untuk yang total ini tidak mendapatkan tangkapan suara, yaitu tangkapan suara tidak ada sama sekali, namun masih bisa mengoptimalkan indera perasanya dengan merasakan getaran yang bisa dirasakan oleh tubuhnya atau oleh tulang pendengaran, seperti itu. Sebelum lanjut ke ini materi selanjutnya, apa ada yang ingin didiskusikan dulu? Silahkan Mbak Wilda. Ya, kepada Ibu dan Bapak mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Kita di sini sharing saja, sharing pengalaman di sekolah masing-masing. Boleh, Mangga. Ya, dengan Ibu siapa, Ibu? Lina. Dari Lina, Bu. Oh iya, Mangga Ibu Lina. Ya. Teteh mau tanya, kalau tadi kan jenis-jenis kerusakan yang di telinga itu ya. Kalau misalnya ada kerusakan secara apa ya? Kalau di pertanian namanya mekanis gitu. Maksudnya ketika waktu kecil dia suka dibersihin gitu ya telinganya. Terus ada yang luka gitu. Itu masuknya kemana, Bu? Oh iya. Sakitnya gitu. Iya, baik Ibu. Tadi kan sudah diklasifikasikan ya berdasarkan jenis-jenis ketunarunguan. Sebenarnya ketunarunguan pun selain diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis, gangguannya dapat diklasifikasikan secara anatomis, Ibu. Jadi ada yang conductive loss, itu terjadi adanya kerusakan pada bagian telinga luar dan telinga tengah yang menyulitkan terjadinya proses konduksi atau proses penghantaran gelombang suara dari telinga luar ke telinga tengah. Kemudian ada yang sensory neural, yaitu kerusakan pada telinga dalam serta syaraf pendengaran. Kemudian ada yang sentral, yaitu kerusakannya terdapat pada syaraf pusat. Jadi ketika kalau yang central auditory processing disorder, dia kerusakannya pada syaraf pusat. Jadi ketika dicek oleh audiometer, pendengarannya baik. Tetapi pada saat terjadi proses mendengar, dia tidak dapat mendengar dengan jelas. Nah, apabila terjadi kerusakan pada telinga, misalnya karena dikorek-korek kupingnya terlalu dalam sehingga ada yang rusak, misalnya membran timpaninya gitu, yang telinga bagian tengah, berarti itu masuknya kepada conductive loss, Ibu, seperti itu. Bagaimana Ibu Lina?
Iya, bagaimana Ibu Lina? Berarti masuk kelompok berapa ya Bu ya kalau di sini? Itu harus diperiksa Ibu. Jadi kalau mengukurnya secara desibel, kita tidak bisa, misalnya saya korek kuping saya terlalu dalam hingga sampai berdarah gitu. Kita tidak bisa menggolongkan, oh iya ini masuknya ke mild hearing neurosis atau gangguan ringan. Jadi harus ada pemeriksaan oleh dokter terlebih dahulu untuk memastikan sejauh mana kerusakan yang terjadi pada telinga kita. Seperti itu, Ibu. Ya, halo Ya, Ibu Bu. Lina, bagaimana? Ya. Iya. Iya, mungkin Ibu dan Bapak yang lain ada yang mau sharing lagi? Ya, Bu Tira, mungkin bisa dilanjutkan saja dulu penjelasannya. Nah, melanjutkan penjelasan mengenai klasifikasi ketunarungan tadi dari yang ringan sampai dengan ke yang sangat berat. Lalu tadi barusan sudah disinggung mengenai kerusakan berdasarkan anatominya. Jadi kerusakan pendengaran pun dapat terjadi berdasarkan saat terjadinya. Misalnya pertama itu pada pranatal. Pranatal itu pada saat di dalam kandungan. Jadi pada saat di dalam kandungan itu bisa terjadi secara genetik ataupun dari gangguan kehamilan ibunya. Misalnya pada saat kehamilan ibunya mengalami infeksi ataupun penyakit tertentu. Pernah saya itu ada kasus, jadi pada saat kehamilan ibunya itu mengalami campak. Nah, campak itu sebetulnya ditularkan oleh teman anak pertamanya. Jadi ketika anaknya membawa temannya main, ternyata anaknya sedang campak. Ibunya tidak menyadari bahwa ia tertular sakit campak karena tidak merasakan apa-apa. Namun ketika telah melahirkan, ternyata setelah diperiksa anaknya itu mengalami gangguan pendengaran. Setelah dirunut dari kejadian ketika kehamilan sampai dengan kelahiran, ternyata ibunya itu tertular campak pada saat itu sehingga anaknya mengalami gangguan pendengaran seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah natal, yaitu ketika proses kelahiran. Misalnya ini terjadi pada ibu yang kelahirannya rentan, seperti ada kalau ini yang susah untuk melahirkan, dia tidak disesar tetapi diinduksi, jadi disedot dengan dipaksa gitu ya kan kalau diinduksi. Nah, itu bisa menyebabkan anaknya terjadi gangguan pendengaran seperti itu. Dan yang terakhir adalah postnatal, yaitu setelah dilahirkan. Jadi gangguan pendengarannya itu terjadi setelah dilahirkan. Bisa itu misalnya setelah dilahirkan anak mengalami sakit seperti demam yang sangat tinggi ataupun mengalami kecelakaan yang mengganggu pendengarannya seperti itu. Baik, kita akan lanjut pada karakteristik dari anak tunarungu. Nah, karakteristik dari anak tunarungu ini kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Ada yang secara intelijensi atau kognitif, secara emosi dan sosial, kemudian secara bahasa dan bicara. Nah, sebetulnya secara intelijensi ataupun kognitif, intelijensi anak tunarungu itu sama dengan intelijensi pada anak umumnya.
Ada yang memiliki intelijensi yang tinggi, ada yang rata-rata, kemudian ada yang kurang. Namun pada kenyataannya atau pada prakteknya, misalnya di sekolah, kenapa ya kok anak tunarungu akademiknya kurang? Nah, itu terjadi karena hambatan dalam pemrosesan informasi, itu karena dia memiliki hambatan dalam pendengarannya, kadang ia kesulitan untuk mempersepsi sesuatu sehingga itu berpengaruh kepada intelijensi atau kognitifnya. Namun dewasa ini kita tahu banyak sekali anak tunarungu yang berprestasi karena memang banyak sekali anak tunarungu yang berprestasi dalam bidang selain akademik. Jadi dalam bidang non akademik karena dia lebih memaksimalkan indera lainnya selain indera pendengaran. Jadi ada yang berprestasi dalam bidang seperti kecantikan, jadi sebagai perias, ada yang menjadi penari juga, ada yang dari olahraga, seperti itu. Jadi ketika intelijensi atau kognitifnya kurang atau di bawah rata-rata, kita sebagai guru harus menggali minat dan bakat yang dimiliki oleh anak agar dapat berkembang dan mengoptimalkan kemampuan yang ia miliki. Jadi ketika akademiknya kurang, kita tidak stuck di situ ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa mengoptimalkan kemampuan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ada secara emosi dan sosial. Ada yang mengatakan bahwa secara emosi dan sosial itu anak tunarungu itu cenderung penakut, terus cenderung murung, seperti itu, cenderung curigaan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kembali lagi kepada hal sebelumnya bahwa hambatan komunikasi menyebabkan permasalahan pada emosi dan sosial. Karena kita pun yang orang-orang pada umumnya yang mampu mendengar, ketika kita tidak bisa mengungkapkan apa yang kita rasa, apa yang kita inginkan, itu pun akan berpengaruh terhadap emosi dan sosial kita. Jadi tidak ada bedanya dengan kita, seperti itu. Anak tunarungu pun adanya hambatan emosi dan sosial itu terjadi karena ia kesulitan untuk mengekspresikan dan mempersepsikan sesuatu. Jadi dia sulit untuk, oh iya, misalnya mengatakan, oh saya lagi sedih, bagaimana cara menyatakannya ketika takut, bagaimana cara menyatakannya ketika marah, ketika menginginkan sesuatu. Mungkin dia bisa mencoba untuk berbicara, tetapi lingkungannya tidak memahami. Nah, di situ terjadi pergolakan ataupun emosinya tuh, ini gimana saya cara menyampaikannya, lingkungan saya tidak mengerti, seperti itu. Tetapi hal yang baik lainnya dari segi sosial sebetulnya, kalau menurut pengalaman saya selama ini, anak tunarungu di antara anak-anak dengan hambatan yang lainnya seperti tunanetra, tunagrahita, autis, tunadaksa, ia paling memiliki jaringan yang luas. Jadi anak tunarungu misalnya ketika dibawa pada suatu perlombaan, misalnya pada lomba FL2SN, yaitu lomba festival seni, biasanya akan langsung akrab ketika bertemu dengan tunarungu yang lainnya. Lalu kadang anak-anak juga masuk komunitas-komunitas. Ada yang resmi itu seperti Gerkatin, masuk sendiri komunitas tersebut tanpa dibimbing oleh gurunya, seperti itu. Dan komunitas-komunitas lainnya seperti anak-anak yang suka pantomim, ada komunitasnya. Anak-anak yang suka modeling, ada komunitasnya. Jadi secara sosial sebetulnya antar anak tunarungu itu lebih baik dengan anak yang lainnya dan lebih solid, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Ya, jadi dari segi bahasa bicara ini masih
nyambung ya dengan emosi dan sosial. Anak tunarungu ini karena hambatan komunikasinya, yaitu yang dikarenakan pendengarannya memiliki kosakata atau vocab perbendaharaan kata yang jauh lebih sedikit dari anak-anak pada umumnya. Hal ini mempengaruhi kemampuan bahasa dan bicara anak tersebut. Jadi, ketika kita akan menjelaskan ataupun menyampaikan sesuatu, kita harus menjelaskannya secara konkret dengan bahasa yang sederhana, yang sangat mudah dipahami anak gitu. Jadi tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa kias seperti itu. Nah, mungkin Mbak Wilda ada yang ingin sharingkan dulu, ingin didiskusikan mengenai karakteristik tunarungu. Iya, berikut sudah dipaparkan mengenai karakteristik tunarungu. Ternyata karakteristik tunarungu ini sangat menarik ya, Teh Tira, di mana emosinya, kemudian sosialnya, kemudian ternyata ada terbatas mengenai bahasa dan bicara, dan kita pun harus memperjelas mungkin ya secara visualnya, sehingga bisa diterima untuk anak tunarungu ini. Ya, iya betul. Jadi segala sesuatu yang akan disampaikan kepada anak tunarungu, alangkah baiknya kita sederhanakan dan kita konkretkan, karena ia mengalami kesulitan dalam daya abstraksi gitu. Jadi kalau hal-hal yang abstrak itu sulit untuk memahaminya, jadi harus hal-hal yang nyata, yang konkret gitu. Lebih baik yang dapat dia, dia lihat, oh iya, dia lihat, dia paham gitu, seperti itu, karena memang sangat memaksimalkan indera penglihatannya, seperti itu. Iya, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing kembali? Mengenai penanganan anak tunarungu di sekolahnya masing-masing. Ya, mungkin Bu Dini bisa menambahkan sedikit. Oke, kita lanjut saja dulu. Kalau tidak ada yang memberikan pendapat, kita lanjut saja ke Teh Tira kembali. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi mengenai perolehan bicara bahasa tunarungu. Tadi sudah dibahas sedikit mengenai bahasa dan bicara. Sekarang kita akan memaparkannya secara lebih jelas. Nah, ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perolehan bahasa pada umumnya. Jadi semuanya, tidak hanya tunarungu. Jadi itu bahasa diperoleh dengan mendengar. Setelah kita mendengar, kita meniru. Dari meniru itu kita mengingat. Kemudian kita mempersepsikan. Tuh. Jadi sebetulnya kita bisa berbicara, kita bisa berbahasa karena kita tidak memiliki hambatan dalam pendengaran, sehingga kita bisa mendengar apa yang dikatakan, kemudian kita menirunya, dari menirunya kita bisa mengingatnya, lalu bisa mempersepsikannya. Nah, ini dinyatakan yaitu pemerolehan bahasa anak yang mendengar berawal dari adanya pengalaman atau situasi bersama antara bayi dengan ibunya dan orang-orang lain yang berarti baginya dalam lingkungan terdekatnya. Contohnya begini, ketika ibu akan mengajak anaknya makan,
Dek, yuk makan, padahal anaknya belum bisa berbicara. Tetapi walaupun anaknya belum bisa berbicara, ibunya selalu ketika akan makan selalu mengajak, ayo kita makan. Ketika sarapan, ketika makan siang, ketika makan malam. Nah, di situ terjadi proses mendengar. Kemudian setelah dia sering mendengar, terjadilah proses meniru. Jadi dia belum mengetahui makanannya seperti apa, makan itu apa, tetapi dia sudah mulai meniru. Kemudian dari meniru itu, karena ibunya sering mengatakan seperti itu, terjadilah proses mengingat. Setelah mengingat itu, karena ibunya selalu mengatakan makan saat membawa makanan dan saat menyuapi, yuk kita makan, akhirnya lama-kelamaan anak bisa mempersepsi bahwa kegiatan memasukkan makanan ke dalam mulut itu dinamakan makan. Seperti itu. Nah, ini kita ada bagannya perolehan bahasa pada anak mendengar seperti tadi yang mau makan itu. Nah, itu adalah pengalaman. Dari pengalamannya itu kemudian menuju ke bahasa batin atau inner language. Jadi hubungan antara lambang auditori dengan pengalaman sehari-hari. Lalu ke bahasa ekspresif auditori, yaitu mengerti bahasa lingkungan, kemudian ke bahasa reseptif visual, kemudian bahasa ekspresif visual, dan perilaku bahasa verbal. Jadi seperti tadi sebetulnya penjelasan secara gamblangnya. Jadi anak mendengar, meniru, mengingat, kemudian mempersepsikannya, dan anak bisa menyebutkannya dan mengetahui makna dari kata yang ia sebutkan. Nah, tetapi pada anak tunarungu ini, setelah pengalaman dan bahasa batin atau inner language, tidak langsung ke auditori, tetapi ke reseptif visual dulu, karena ia memiliki hambatan dalam pendengaran, jadi dia melihat dulu ketika ibunya misalnya membahasakan makan, dia melihat gerakan dari ibunya makan dan melihat gerakan dari oral ibunya seperti itu. Jadi dia mengamati dulu secara visual seperti itu. Kemudian setelah bisa mengamati secara visual, ia pun dengan latihan dia pun akan mencoba dalam memverbalkannya, makan seperti itu. Nah, itulah tentang perolehan bahasa dari anak tunarungu. Sebetulnya sama dengan pada anak pada umumnya, hanya saja terjadi proses secara visual terlebih dahulu kalau untuk anak tunarungu. Seperti itu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada yang ingin didiskusikan dulu tentang perolehan bahasa anak tunarungu? Ya, Bapak Ibu semua, tadi bisa terdengar dengan jelas? Ya, mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas ya. Tadi penjelasan dari Teh Tira. Ya, Teh Tira boleh dilanjutkan kembali penjelasannya. Baik, kita akan lanjut pada pola perilaku orang tua dan dampaknya terhadap tingkah laku anak. Dalam hal ini adalah pola perilaku orang tua yang memiliki anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Sebentar.
Bu Wilda. Ya, bagaimana Bu Tira? Sebentar, ini ada gangguan sebentar untuk share ininya. Sudah terlihat belum? Belum ada ya? Belum ya, sebentar. Buka ulang. Masih belum ya? Iya, masih belum. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Untuk materinya nanti akan kita sharekan lewat grup WA. Kemudian nanti juga ada rekamannya kita share di YouTube RC Cinta Asih. Belum. Nah, sudah sekarang. Ya, sudah. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini adalah pola perilaku orang tua dan dampaknya terhadap tingkah laku anak. Sebenarnya ini tidak hanya untuk anak tunarungu saja pola perilaku ini. Ini adalah beberapa pola perilaku orang tua pada umumnya. Pertama itu ada yang overprotection atau overprotective, yaitu terlalu melindungi. Nah, perilaku orang tuanya yaitu kontak yang berlebihan dengan anak, pemberian bantuan kepada anak yang terus-menerus, mengawasi kegiatan anak secara berlebihan, memecahkan masalah. Dari perilaku tersebut, dampaknya adalah anak merasa tidak aman, agresif, mudah gugup, mudah menyerah, sangat bergantung, seperti itu. Jadi banyak sekali orang tua yang overprotective kepada anak, seperti anak mau A tidak boleh, anak mau B tidak boleh. Jadi ruang geraknya sangat dibatasi, sehingga mungkin maksud dan tujuan orang tuanya adalah untuk melindungi anaknya, tidak mau atau takut anaknya kenapa-kenapa, tetapi ternyata perilaku yang demikian itu malah menyebabkan beberapa hal negatif terhadap anak itu. Jadi anak sering merasa tidak aman, jadi penakut, misalnya kalau mau bepergian atau menyelesaikan sesuatu sendiri, ia takut. Ada juga yang jadi troublemaker, misalnya di rumah dia nurut sekali sama orang tuanya. Tidak boleh A, dia nurut. Tidak boleh B, dia nurut. Tetapi ketika di sekolah, dia jadi troublemaker, dia galak gitu, banyak mencari masalah dengan teman-temannya. Di sekolah sering berantem, ada yang seperti itu. Jadi ketika anak terkungkung di rumah, dia melampiaskannya di sekolah. Ada anak yang terbatas terkungkungnya di sekolah, dia melampiaskannya di lingkungan rumahnya, seperti itu.
Kemudian ada permisif. Perilakunya memberikan kebebasan untuk berpikir atau berusaha, dan orang tuanya mau menerima dan ide ataupun pendapat yang disampaikan oleh anaknya. Kemudian dari penerimaan tersebut anaknya merasa diterima, lalu orang tuanya itu toleran dan memahami anaknya itu kurangnya di sini, dan cenderung memberi daripada menerima. Nah, perilaku atau profil yang ditunjukkan anaknya dengan perilaku orang tua yang seperti itu adalah anaknya menjadi pandai mencari jalan keluar, dapat bekerja sama, percaya diri karena orang tuanya memberikannya kebebasan untuk mengungkapkan ide, mengungkapkan pendapat, sehingga timbul kepercayaan dari dalam dirinya. Tapi ada negatifnya, yaitu menjadi penuntut dan tidak sabaran, seperti itu. Kemudian rejection, yaitu bersikap masa bodoh. Jadi mau anak gimana, ya udah biarin aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kurang mempedulikan anak, menampilkan sikap permusuhan atau dominasi terhadap anak. Jadi ada juga orang tua yang dia anaknya mau kayak gimana juga, ya udah nggak apa-apa, masa bodoh. Tetapi ada pula yang nanti kuliahnya misalnya mau kemana orang tuanya yang menentukan, seperti itu. Nah, dampak pada anaknya itulah menjadi agresif, sulit bergaul. Tapi ada pula yang menjadi pendiam, jadi sadis, gitu, jadi galak. Dan ada yang kurang dapat mengerjakan tugas karena tidak ada perhatian dari orang tua, gitu. Ada yang mengasingkan diri, jadi minder, pemalu, mudah tersinggung, gitu. Jadi penakut. Lalu ada yang acceptance. Nah, orang tuanya memberikan perhatian dan cinta kasih yang tulus kepada anak, menempatkan anak pada posisi penting. Jadi anak itu diberikan tanggung jawab ketika di rumah. Kemudian mengembangkan hubungan yang hangat dengan anak. Jadi selalu ada, maksudnya di sini selalu ada diskusi antara orang tua dengan anak. Misalnya di sekolah tadi sudah belajar apa saja, diceritakan, mengetahui teman-teman anak, kalau mau pergi dengan siapa, dekat dengan teman-teman anaknya, seperti itu. Kemudian mendorong anak untuk menyatakan perasaan dan pendapatnya, lalu berkomunikasi secara terbuka dan mau mendengarkan masalahnya. Jadi ketika ada masalah dengan anak, orang tua tidak langsung menjudge, atau ketika anak misalnya ada masalah di sekolah, masalah dengan temannya, orang tuanya tidak langsung menjudge tentang permasalahan yang terjadi. Jadi dibiarkan anaknya untuk mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu, menceritakan permasalahannya dari sudut pandang anaknya, seperti itu. Nah, perilaku-perilaku seperti ini memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan anak, yaitu anaknya menjadi kooperatif dan bersahabat karena sering diajak berkomunikasi dengan orang tuanya. Kemudian ia loyal, emosinya stabil, lalu ceria dan optimis, dan mau bertanggung jawab. Kemudian juga jujur dan realistik. Lalu ada domination, mendominasi anak. Ada yang seperti ini. Kalau ibu-ibu suka drama Korea, banyak sekali orang tua yang mendominasi anak. Jadi nih biasanya punya perusahaan, anaknya pingin menjadi A, tetapi
orang tuanya mengarahkan dia untuk menjadi direktur, jadi kuliahnya pun harus seperti itu. Nah, itu contoh salah satu yang mendominasi anak. Jadi anaknya ke orang tuanya sikapnya sopan, santun, sangat hati-hati, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan jati dirinya, keinginan dia yang sebenarnya seperti apa, karena orang tuanya terlalu mendominasi. Kemudian submission, yaitu perilakunya senantiasa memberikan sesuatu yang diminta anak. Kemudian membiarkan anak berperilaku semaunya di rumah. Jadi anak mau A, mah beliin mainan dong, dibeliin. Mah mau ganti handphone, diganti dengan yang baru. Mah pengen dibeliin PS yang terbaru, dibeliin. Akhirnya berdampak anaknya itu menjadi tidak patuh, tidak bertanggung jawab, karena dia sangat mudah sekali mendapatkan apa yang ia inginkan. Kemudian agresif, teledor gitu, karena dia mudah mendapatkan apa yang dia inginkan, jadi dia tidak menjaga apa yang ia miliki, karena dia tidak susah payah untuk mendapatkannya. Seperti itu. Yang terakhir adalah over disiplin, disiplinnya berlebihan. Anak salah sedikit diberikan hukuman. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya bukan membentuk anak menjadi pribadi yang disiplin, tetapi malah anaknya menjadi impulsif, nakal, tidak dapat mengambil keputusan, bersikap bermusuhan atau agresif. Nah, demikian itu adalah contoh-contoh dari perilaku orang tua. Sebetulnya perilaku-perilaku ini tidak hanya pada orang tua dengan anak tunarungu, tetapi ada pada anak-anak pada umumnya. Untuk aku orang tua yang overprotective, anak narungu, jadi jaga. Banyak kasus di sekolah itu, banyak kasus seperti itu. Jadi orang tuanya suka membuntuti kemana anaknya pergi. Jadi dia tidak ada kemandiriannya ke sekolah. Kalau misalnya anaknya masih kecil itu wajar diantar, ditunggu. Tapi kadang anaknya ada yang sudah SMP, SMA masih ditunggu oleh orang tuanya. Nah, itu sebetulnya yang kurang baik. Jadi tidak ada kemandirian. Jadi anaknya takut untuk melakukan sesuatu, takut dengan challenging. Seperti itu. Misalnya mau camping nih, pramuka, ada jambore. Ada yang orang tuanya selalu ketika anaknya terpilih untuk ikut, pingin ikut juga. Takut nanti di sana misalnya kelengkapan anaknya tidak terpenuhi. Seperti itu. Banyak sekali hal seperti itu yang terjadi pada anak-anak tunarungu. Nah, itu adalah mengenai pola perilaku orang tua. Sebelum melanjutkan lagi, apa ada yang ingin didiskusikan, Bapak dan Ibu? Ya, Bu Tira, ini ada sedikit nih, saya penasaran. Kalau misalnya mengenai pola perilaku orang tua, kadang kita sebagai orang tua gitu ya, tidak menganut atau tidak memiliki satu perilaku saja, misalnya permisif saja atau rejection saja. Apakah itu bisa dikombin antara perilaku yang lainnya? Kemudian kira-kira dampak terhadap anaknya bagaimana ya? Iya, betul sekali Mbak Wilda. Sebetulnya kita sebagai orang tua itu biasanya tidak hanya pada satu perilaku, namun kebanyakan dari misalnya dia ada beberapa perilaku itu ada yang dominan. Misalnya yang dominannya itu permisifnya, seperti itu. Alangkah baiknya jika kita sebagai orang tua
mengkombinasikan beberapa pola perilaku tersebut tetapi yang membangun anak gitu. Misalnya disiplin kita terapkan. Lalu berdiskusi dengan anak kita terapkan. Jadi disiplin juga jangan berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi orang tua boleh mengambil dari beberapa pola perilaku yang dapat diterapkan kepada anak, silahkan untuk dipelajari dan dipilih mana yang baik, yang bagus untuk diterapkan sesuai dengan kondisi dari anak kita sendiri. Seperti itu Mbak Wilda. Iya. Ibu Bapak mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, menyampaikan pengalamannya. Mangga. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, bisa. Apa ada yang ingin? Ya, mangga Ibu. Teh Tira, ya perkenalkan nama saya Dini Kamila Haq. Saya Ya. semester 6, lagi KKN. Dari mana Teh? Dari UPI. Nggak jelas. Dari UPI. Iya, ada suaranya nggak jelas ya. Iya, saya di UPI semester 6 menuju semester Gimana lagi KKN. Alhamdulillah saya megang anak tunarungu 2 di sekolah karena sekarang saya sudah jadi GPK. Maaf tadi telat. Sebenarnya saya itu mau nanya apakah dari Teteh atau dari RC ini ada contoh tentang bina bicara nggak Teh? Soalnya anak yang saya pegang ini kan anak masih kelas dasar, kelas 1 dan kelas 2, tapi kemampuannya sama, belum bisa mengucapkan secara jelas gitu Teh. Mohon maaf kalau misalnya emang udah dijelaskan, tapi saya telat datang karena tadi habis dari sekolah. Iya. Ya baik tadi nih. Ya untuk bina bicara sendiri di RC kita memiliki programnya bagaimana cara mengaksesmen kemampuan bahasa anak terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuat program bina bicara untuk anak itu sendiri. Nanti mungkin akan kita share ya Teh Dini itunya program PKPBI-nya seperti itu. Untuk siswa Teh Dini sendiri dia sudah sampai mana kemampuannya dan lebih jelasnya profil anaknya seperti apa? Saya megang 2 anak. Yang pertama kelas 1, yang keduanya kelas 2. Yang anak kelas 1 ini, kalau saya mulai dari bulan Juli, dia baru bisa baca vokal. Kemarin saya baru mau masuk ke bilabial, huruf M dan P. Soalnya dia, ketika mengatakan ma, itu dia keluarnya pak terus gitu. Untuk huruf M sama P selalu ketukar. Nah, kalau untuk yang kelas 2, sebenarnya ini masih ada pengaruh orang tua yang tadi Teteh sebutkan mungkin ya. Banyak orang tuanya tuh terlalu mengharapkan tinggi anaknya gitu. Maksudnya kan setiap orang tua juga pasti menginginkan anaknya berhasil ngomong dan lain sebagainya. Tapi kalau lihat dari latar belakang pas dia kelas 1, dia terlalu terseret-seret, terlalu tertekan dari orang tuanya. Jadi ketika belajar sama saya, karena sudah nyaman dan saya juga sedikit tahu teknik mengajar, jadi dia lebih senang mainnya sama saya. Jadi ketika untuk latihan bina bicara dia masih belum fokus gitu. Nah, tapi kalau untuk vokalnya, untuk huruf vokal, huruf I dan E masih kesulitan membedakannya si anak tuh. Nah, untuk ke konsonannya dia belum. Iya. I dan E. Nah, terus kalau yang balik lagi ke kelas 1, huruf I juga yang kurang jelas. Kalau huruf F sudah jelas.
Oh gitu. iya, untuk huruf I dan E sebetulnya saya juga pernah megang anak kelas 1. Ya, ada murid saya juga satu orang yang kesulitan membedakan I dan E karena ketika melafalkannya mulut kita mirip kan, I, E, agak-agak mirip. Padahal kan kalau I giginya lebih rapat dan kita pun harus menjelaskan kepada anak dari mana sumber suara yang dikeluarkan kayak I, I seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya untuk program PKPBI-nya nanti kita akan sharekan Teh Dini seperti itu. Agar tadi ini bisa mengasesmen dulu anaknya terlebih dahulu agar lebih mengetahui bagaimana kemampuan yang dimiliki dan kemampuan yang akan dioptimalkan atau akan dikembangkan sehingga program pembelajaran PKPBI-nya dapat lebih terarah, jadi lebih mengerucut. Seperti itu ya Teh Dini, nanti kita sharekan ya. Ya, baik Teh. Terima kasih. Ya, paling yang ingin saya minta bantuan kali ya. Contoh program untuk PKPBI-nya gitu. Karena kalau yang asesmennya, alhamdulillah dari kuliah juga sudah ada. Tapi mungkin memang harus diperkuat juga dari sini. Kalian maksudnya biar jadi satu kesatuan yang utuh gitu. Asesmen PKPBI lah ya dari sini dan contoh program juga dari sini gitu. Ya, baik Teh, siap. Nanti kita akan sharekan se-asesmennya dan programnya agar Teteh punya datanya lebih lengkap ya Teh ya. Ya, nuhun. Mangga Teteh. Ya, mangga selanjutnya Ibu Elita mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu. Ya, Ibu Elita, ada yang ingin ditambahkan Ibu? Mungkin sharing pengalamannya Ibu senior saya. Kalau untuk anak B, saya sih tidak banyak begitu mengalami ini ya yang saya temukan. Tapi kan memang saya sendiri untuk secara bahasa isyarat kurang menguasai. Tapi untuk di lapangan saya selalu saya kan sebenarnya senang olahraga nih, bermain badminton. Jadi anak-anak AB itu selalu bermain dengan saya. Dan saya memakainya bahasa bilingual gitu, Bu, gitu. Jangan ucapan arti bibir pengucapan lebih ini gitu. Lebih spesifik lagi gitu. Mungkin itu Bu Dini karena saya nggak terlalu banyak ya untuk anak B ya. Kalau C tunadaksa mungkin itu yang saya agak banyak bergaul gitu, lebih mengenal lagi. Itu aja Bu Dini yang saya bisa utarakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Elita. Terima kasih Ibu Elita. Sebetulnya betul yang dikatakan oleh Ibu Elita. Jadi pada saat berkomunikasi dengan siswa dengan hambatan pendengaran atau tunarungu, sebetulnya ketika kita di lapangan di sekolah tidak harus selalu menggunakan SIBI atau Bisindo. Kita pun boleh menggunakan bahasa verbal, bahasa tubuh yang mana anak dapat mengerti maksud apa yang kita sampaikan dan begitupun sebaliknya kita dapat mengerti apa yang anak sampaikan. Jadi kita bisa menggunakan semua bahasa kepada anak, yaitu baik bahasa tubuh maupun verbal, tidak harus terpaku kepada bahasa isyarat. Seperti itu. Betul, saya setuju sekali dengan Ibu Elita. Ya justru karena dengan bahasa tubuh verbal itu merangsang anak Bu sebenarnya.
merangsang anak supaya dia terbiasa dengan bahasa verbal atau bahasa tubuhnya. Jadi tidak harus dengan CB terus gitu. Tapi itu kan ada semacam terapi juga, Bu. Jadi kita merangsang dia untuk mengeluarkan suara, lama-lama seperti yang tidak begitu kedengaran apa dia bahasa akhirnya keluar. Itu banyak saya perhatikan tuh anak-anak dari Cileunyi itu. Dengan apalagi kalau kita sholat berjamaah nih, kita pura-pura aja, kamu azan sekarang, ayo keluarkan suaramu. Mereka bersaut-sautan tapi dengan masih begitu ya, tapi kan paling tidak ada reaksi dari mereka bahwa kalau ketika azan itu seperti itu gitu. Itu mungkin Bu Dini yang selama di Cileunyi gitu. Ya, jadi terpacu anaknya ya Bu ya, jadi dianya Betul, ada betul. Kita bisa keinginan. melihat dia marah, dia sedih, dia kecewa, itu kelihatan sekali Bu dari mimik wajah mereka, dari bahasa tubuh mereka. Itu kan karena saya setiap hari, kita kan olahraga itu setiap hari Rabu. Saya selalu tuh main di lapangan sama anak-anak gitu, anak SMP, SMA. Awalnya saya tidak dekat, Bu. Nah, ketika saya ada pertandingan kemarin, alhamdulillah terakhir itu saya ikutan Pemprov itu Dinas Pendidikan juara umum tuh, Bu. Saya dapat medali, saya langsung pulang ke sekolah sama waduh mereka bahagianya luar biasa ngeliat ibu gurunya dapat medali perak waktu itu. Itu yang akhirnya membawa kedekatan pada diri saya. Padahal saya tidak pernah ke istilah itu mengajari mereka. Saya kebenarkan itu nadaksa mengajarnya, Bu. Nah, tetapi dalam hal lain seperti pramuka, akhirnya ketemu lagi sama saya, Bu. Karena kita kan di lapangan terus tuh, saya kebetulan koordinatornya juga pramuka. Ya, lama-lama nyambung juga, ngerti juga bahasa apa yang mereka utarakan. Itu Bu Dini pengalaman saya itu. Iya. Mungkin ini sebagai pembiasaan juga ya Bu ya untuk anak-anak tunarungu ketika dia nanti masuk di masyarakat yang mereka masyarakat belum paham mengenai bahasa isyarat, apa itu Bisindo, apa itu Sibi, seperti itu. Ya, ini ada yang mengangkat tangan dari tadi, sepertinya sudah tidak sabar pengen sharing. Mangga, Ibu Wendah. Iya, terima kasih untuk waktunya. Ini saya lebih kepada ingin bertanya, ingin ini ya, sering juga sih sebenarnya. Ya. Jadi begini, tadi kan dalam perilaku orang tua ya, ini saya ingin bertanya tentang perilaku anaknya nih. Gimana ya caranya mengatasi anak? Memang kan kalau sudah bosan atau jenuh itu kan memang sudah ini ya dalam kondisi sekarang pandemi ini memang anak-anak itu sedang bosan. Tapi ada muncul perilaku menantang gitu ya, perilaku menantang dari anak seperti ya mogok, jelas ya mogok belajar. Kemudian dia itu ini anak tunarungu ya, suka ini dia bermain api gitu kan, bermain api, kemudian sifat-sifat yang lainnya, perilaku-perilaku yang lainnya juga muncul gitu ya. Dia tidak mau bertemu temannya, terus ya pokoknya banyak perilaku-perilaku yang menantang dan membuat orang tuanya itu panik gitu. Gimana ya cara mengatasi anak yang mempunyai perilaku menantang seperti ini gitu? Mohon maaf sebelumnya Bu Wendah, ini untuk anaknya usia berapa? Kelas berapa? Dia ke 7 tahun ya. 7 tahun, kelas 2. 7 tahun, kelas 2. Iya. Sebetulnya di anak-anak yang mogok belajar termasuk pada murid saya juga seperti itu. Karena pembelajaran secara daring atau secara online itu bagi anak-anak kita itu sangat
berbeda sekali dengan pembelajaran ketika di sekolah. Jadi mungkin kita bisa identifikasi terlebih dahulu penyebab mogok belajarnya seperti apa, kenapa, apakah karena bosan atau dia malas harus pembelajaran secara daring. Kan kalau misalnya pembelajaran secara langsung ya Bu, kita ada sentuhan terhadap anak, anak bisa langsung melihat kita, dia bisa langsung merasakan kasih sayang dari kita, dan transfer ilmunya itu akan sangat berbeda rasanya ketika pembelajaran secara daring. Mungkin untuk mogok belajar ini apabila memang sudah diperkenankan oleh pihak yang berwenang, dinas pendidikan dan pihak sekolah, jika sudah diperkenankan kita bisa melakukan home visit ke rumah anak murid kita untuk mengetahui bagaimana perilaku dia di rumah saat ini, apa perbedaan perilakunya ketika dulu masih sekolah secara seperti biasa datang ke sekolah dengan sekarang yang tidak datang ke sekolah, pembelajaran secara daring seperti itu. Kemudian untuk ini bermain api, maksudnya bermain api petasan atau korek gitu Bu, nyala-nyalain api? Ya itu pertama-tama itu dia cuma nyala-nyalain api di atas Tupperware gitu ya. Kemudian sesudah itu lama-lama dia sampai membakar kursi gitu loh, sampai ya karena mungkin tidak terkontrol ya, sama pada saat itu mungkin tidak terkontrol sama orang tuanya, sehingga sampai membakar mebel apa sih yang ada di situ lah, di sekitar dia bermain itu. Ya, mungkin anaknya bukan anak B murni, jadi memiliki gangguan perilaku, Ibu ya? Kelihatannya sih perilaku itu muncul karena faktor distraksi dari ini ya, dari lingkungan keluarganya, karena memang awalnya orang tuanya punya masalah, kemudian dia ditinggal sama ayahnya, kemudian ayahnya meninggal. Dari sejak itu memang saya melihat sih dari perilaku awal ketika kita tatap muka itu anak itu anak yang baik sih, anak yang patuh. Tapi ketika dia memang terdistraksi oleh situasi rumahnya ya, situasi keluarganya, dia itu saya lihat ketika video call itu menunjukkan perilaku yang memang tidak seperti biasanya gitu. Jadi menurut orang tuanya sih ya itu banyak perilaku yang menantang gitu, diantaranya ya seperti itu, main dengan adiknya, membakar itu apa alat-alat yang alat seperti Tupperware itu dijadikan untuk masak-masakan gitu, seperti itu. Iya. Berarti memang butuh ini ya Bu, butuh perhatian lebih dari orang tuanya, karena kan memang sekarang Ibu sebagai wali kelasnya tidak bisa terlalu intens ya, karena pembelajarannya memang daring saat ini, dan iya seperti yang telah Ibu nyatakan, memang gangguan perilaku anak itu sebetulnya ada yang muncul dari dalam dirinya ya Bu, tapi ada juga yang memang karena lingkungannya. Iya. Ya karena lingkungannya, berarti mungkin memang cukup berat ya Bu, tugas kita sebagai pendidik. Kita berarti harus pendekatan terhadap anaknya, kita pun harus pendekatan terhadap orang tuanya agar kita dapat gimana nih penyelesaiannya gitu kan. Kalau kita hanya melihat anaknya juga, anak tidak mungkin berperilaku seperti itu tanpa sebab kan ya Bu, mungkin jadi solusinya benar. Harus ada pendekatan ya dengan orang tuanya. Iya memang sih kelihatannya harus dilihat dulu dari
pengelolaan awalnya mungkin ya dari faktor orang tuanya juga mungkin. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan orang tuanya sih kelihatannya orang tuanya memang apa sih? Sebenarnya kooperatif juga dan memperhatikan anaknya. Tapi mungkin karena faktor itu situasi emosionalnya kali ya, karena mungkin anak tunarungu juga merasakan bahwa ketika dia ditinggal pergi oleh ayahnya, mungkin kan dia komunikasinya kepada lingkungannya mungkin seperti itu mungkin ya. Iya, Ibu, iya betul. Jadi memang faktor-faktor yang terjadi di dalam keluarganya itu yang menyebabkan perilakunya seperti itu. Jadi ini yang memperberat kondisi anak karena memang anaknya di rumah terus kan ya. Jadi memperberatkan ketika anaknya sekolah jadi ada pengalihan. Tapi karena sekarang dengan kondisi rumah yang seperti itu, dia di rumah terus, jadi memang memperparah kondisi anaknya. Seperti itu berarti ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Ibu Tira. Iya Ibu. Ini sharing aja. Iya. Iya memang karena saya pun gitu Bu, murid saya juga sama. Jadi orang tuanya juga udah. Iya. Iya, padahal kita sudah berupaya untuk mengadakan membangun bonding dengan anak, dengan orang tua. Tapi ya ketika ada perilaku yang muncul yang di luar kebiasaannya, jadi kita itu ini anak mungkin ini cara anak ini berkomunikasi mungkin untuk menunjukkan bahwa dia itu dalam keadaan mungkin tidak nyaman, mungkin begitu kali ya. Ya betul Ibu, berarti mengungkapkan perasaannya ya bahwa dia tuh mungkin kesal dengan kondisi yang terjadi saat ini terhadap dirinya dan keluarganya, mungkin ya bentuk ekspresinya seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu dan cepat berlalu. Amin Ibu. Memang membingungkan juga ya sebetulnya kita sebagai guru. Jadi ada yang beranggapan, orang tua itu yang beranggapan bahwa kita itu bisa menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi pada orang tua dan pada murid kita. Tapi pada kenyataannya ya Bu, pada prakteknya itu sulit juga. Kita sudah melakukan A, B, C, sudah beberapa hal dilakukan tetapi masih belum menemukan titik temu. Seperti itu ya Bu ya kalau di sekolah ini. Ya, terima kasih Bu Tira. Iya, sama-sama Ibu. Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan kembali mungkin yang lain sebelum kita melanjutkan kepada penjelasan yang berikutnya? Iya, Bu Tira mungkin bisa dilanjutkan kembali. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas sharingnya. Sekarang kita akan melanjutkan kembali materinya. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai ketunarunguan. Sekarang kita akan memasuki kepada deteksi dini. Nah, deteksi dini itu pertama kita bisa dilakukan pengecekan kondisi fisiknya anak terlebih dahulu, kondisi fisiknya seperti apa. Kemudian sebetulnya kalau kondisi fisik itu akan lebih terlihat kepada anak tunadaksa ya Bapak dan Ibu. Secara fisik kalau anak tunarungu itu tidak ada kondisi fisik yang terlihat berbeda dengan pada anak pada umumnya. Nah, kemudian kemampuan intelektualnya. Untuk kemampuan intelektualnya sebenarnya kita bisa melihat kemampuan dasar anak ketika awal ia masuk sekolah. Jadi secara sekilas dengan permainan-permainan gitu kita bisa mendeteksi bagaimana nih kemampuan intelektual peserta didik kita.
Kemudian kemampuan komunikasi pun seperti itu, yaitu deteksi dini dilihat dari awal itu dari kemampuan berkomunikasi. Kita bisa lihat seperti anak murid saya dulu yang SD yang kelas 1, kemampuan komunikasi dari keempatnya itu berbeda. Ada yang memang ya ketunarungan itu isyarat, berbicaranya dan isyaratnya itu kalau yang masih kecil masih isyarat pembawaan, masih dengan menggunakan bahasa ibu. Jadi anak murid saya itu ada yang aktif sekali. Dia senang bercerita, senang berceloteh, walaupun tidak ada bahasa atau kosakata yang betul gitu. Jadi hanya seperti babbling ya kalau di bayi itu. Seperti itu. Tapi ada yang pendiam gitu, nggak mau ngomong, pami ditoel, karek disada, pami diantep, diem aja, gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau secara sosial emosi pun bisa nampak ya sebelum dilakukan asesmen bagaimana perilaku anak. Ada satu murid saya yang nggak bisa diem gitu, ngejar-ngejar temannya, malah sampai melukai temannya. Nah, seperti itu juga kita bisa melihat dengan mengobservasinya ya Bu. Jadi deteksi dini ini kita untuk menemukan kondisi anak secara awal, jadi kita bisa melakukannya dengan observasi. Jadi mengobservasi kondisi fisiknya, intelektualnya, komunikasinya, dan sosial emosinya. Seperti itu. Nah, setelah deteksi dini, oh ya nih anak saya ini tunarungu. Dia tuh kemampuannya seperti ini asesmennya. Ini adalah instrumen asesmen yang dapat kita gunakan untuk peserta didik tunarungu. Sebentar ya Bapak dan Ibu, masih apa namanya? Masih proses. Apa sudah terlihat instrumen asesmennya? Belum, Bu Tira, belum keluar. Belum. Coba. Sudah ada? Masih proses ya? Proses. Ya, sudah ada Bu Tira. Nah, sudah. Ini adalah informasi perkembangan anak. Identifikasi anak itu maksudnya di sini adalah biodata ya Bapak dan Ibu, biodata atau data diri anak. Kemudian ada riwayat kelahiran. Nah, ini kita sudah biasa ya Bapak dan Ibu mengisi seperti ini. Ini itu diberikan kepada orang tua diminta untuk mengisi biodata anaknya, riwayat perkembangan masa balita, perkembangan fisiknya, kemudian perkembangan bahasa, sosial, dan kalau misalnya anaknya sudah besar atau pindahan nih, bisa mengisi perkembangan pendidikan dan perkembangan kesehatan. Ini adalah form untuk mengisi riwayat perkembangan anak. Kemudian ada ini data orang tua. Nah, ini ada mengenai di sini ada identifikasi terlebih dahulu. Jadi sebelum asesmen itu, deteksi dini atau identifikasi dengan anak dengan hambatan pendengaran secara general, secara umum ya kita dapat melihatnya. Seperti ini ada tidak kemampuan untuk mendengarnya seperti apa, reaksi terhadap bunyinya seperti apa.
Lalu keterlambatan perkembangan bahasanya seperti apa? Nah, kita bisa mengisi form ini. Nah, ini ada tadi kan identifikasinya ya sebelum ke asesmen. Nah, ini asesmennya kemampuan berbahasa oral dan tulisan. Nah, contohnya anak bereaksi apabila dipanggil. Iya, keterangannya. Misalnya anak bereaksi ketika dipanggil. Iya, keterangannya. Misalnya dia bereaksi ketika dipanggilnya dari samping, misalnya bukan dari belakang, karena secara lantang pandang, kerlingan mata ia bisa melihat gestur kita. Oh, ternyata berarti itu bukan murni karena dia mendengar, tapi dia karena melihat gestur kita. Jadi keterangannya bisa kita tulis peristiwanya. Kemudian ketika berbicara, suara anak terdengar jelas atau tidak, bisa kita isi ya atau tidak. Lalu ke bawahnya lagi, terus ada anak dapat mengucapkan bilangan dari 1 sampai 10, dapat mengucapkan nama atau objek gambar yang diperlihatkan. Nah, anak dapat menceritakan kembali apa yang telah dibacanya. Nah, ini sebetulnya instrumen asesmen untuk tunarungu ini ada beberapa ya Bapak dan Ibu, ada yang seperti ini, ada yang secara gamblang, mulai dituliskan dari pengucapan vokal, pengucapan konsonan, lalu ke suku kata, kemudian ke kata dan kalimat. Jadi kalau yang secara rinci seperti itu biasanya ketika anak hanya bisa sampai pada huruf D misalnya. Kadang jadi kita tidak dilanjutkan kepada form atau instrumen yang selanjutnya karena kemampuan anak sudah sampai situ. Atau kalau misalnya dia hanya bisa vokal, jadi kita tidak perlu meneruskan kepada membaca kata atau kalimat karena anak baru mampu pada pelafalan pada pengucapan vokal. Kemudian ini ada mengenai perilaku. Apakah anak membalas senyum ketika kita tersenyum? Apakah anak membalas jabatan tangan kita? Kemudian nih, apa anak konsentrasi saat berbicara? Kemudian apakah anak meminta izin akan keluar rumah atau bermain bersama temannya? Nah, ini tadi perilaku adaptif, ini ada secara emosi. Apakah anak menunjukkan ekspresi senang saat berkenalan dengan tester? Tester itu kita ya. Apakah tidak pernah marah-marah tanpa sebab? Nah, ini form-form ini tinggal Ibu dan Bapak dibaca saja. Nanti ketika kita mengasesmen anak, ya tinggal kita isi ya atau tidak, dan kita isikan keterangannya. Di sini juga ada mengenai interaksi sosial dan untuk perkembangan motoriknya juga. Apakah anak bisa memutar kepala pada saat mendengar sesuatu atau pada saat ada sumber suara? Kemudian, apakah anak dapat membedakan bunyi tepuk tangan dengan hentakan kaki? Jadi kita mencobanya ya untuk bertepuk tangan dan menghentakkan kaki. Apakah ada respon dari anak? Jika ada, apakah dia lebih responnya itu dari sebelah mana? Apakah dari arah kanan, kiri, depan, belakang? Gitu. Ketika hentakan kaki pun seperti itu. Apakah dari kanan, kiri, depan, belakang? Kemudian ini ada kemampuan membaca. Untuk kemampuan membaca itu, jadi
kontinuitas ya, seperti tadi ketika dia hanya baru sampai pada membaca alfabet, dia belum bisa membaca kata, maka kita tidak usah melanjutkan memaksakan untuk kemudian kemampuan berhitung pun seperti itu. Ketika anak hanya bisa 1-5, maka kita karena di bawahnya ada sampai misalnya ada penjumlahan, pengurangan, nah kita tidak usah memaksakan untuk mengassesmen ke bawah, jadi berhenti di situ di 1-5. Ini ada tentang kecerdasan. Nah, selesai. Seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk asesmen. Sebetulnya mudah saja, tinggal kita mengisinya sesuai dengan instrumen asesmen yang sudah ada. Kita praktekkan kepada anak, nanti hasilnya kita analisis, lalu kita nanti lihat bagaimana kemampuan anak. Kemudian itu adalah bahan untuk kita membuat program pembelajaran individual untuk anak. Asesmen itu ya Bu, modal kita untuk membuat program pembelajaran. Apa untuk asesmen? Dari asesmen kita akan maju kepada program pembelajaran individual. Apa layarnya sudah terlihat, Mbak Wilda? Ya, sudah, Bu. Nah, program pembelajaran individual ini adalah nih di sini menurut Mercer and Mercer itu ada berdasarkan taraf kemampuan peserta didik saat ini. Terus dituliskan tujuan umum yang akan dicapainya apa. Kalau di sini ya tujuan khususnya apa, tentang pelayanan pembelajarannya seperti apa, waktu dimulai kegiatannya seperti apa, kemudian evaluasi. Sebetulnya untuk program pembelajaran individual itu tidak ada yang baku, misalnya harus seperti A. Banyak sekali program pembelajaran individual yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pendidik. Nah, di sini saya ada contoh program PPI. Program PPI ini digunakan untuk tiap bidang pengajaran atau mata pelajaran agar lebih terukur dan agar lebih fokus. Di atas ini kita ada data terlebih dahulu, sekolah, nama peserta didik, kemampuan siswa saat ini apa. Ini nah, untuk kemampuan siswa itu bisa ditulis di atas ataupun di tabel di bawah. Jadi dalam PPI ini yang contoh yang sudah saya buat itu memuat KI dan KD. Ini adalah contoh untuk siswa tunarungu kelas 1 SDLB. Misal ya Bapak dan Ibu, misal kompetensi inti dan kompetensi dasarnya ini seperti ini. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dengan 20. Kompetensi dasarnya harus sampai dengan 20. Tetapi ternyata berdasarkan hasil asesmen, kemampuan menjumlahkan anaknya itu adalah kurang dari 10. Nah, kita akan membuat indikator pembelajaran tidak sampai 20 dulu, karena anak pun masih melakukan penjumlahannya kurang dari 10. Jadi kita jangan loncat terlalu jauh, itu akan berat untuk anak. Jadi di sini indikator pembelajarannya kita menjumlahkan bilangan sampai dengan 12. Nah, kegiatan pembelajarannya itu adalah penjumlahan bilangan sampai dengan 12. Kita medianya dengan menggunakan media corong berhitung. Nah, seperti ini, corong berhitung. Di sini itu di corongnya ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Boleh sampai dengan 10 juga. Tetapi biasanya sampai 9 kebanyakan yang membuat media ini. Misalnya 2 ditambah 3. Jadi nanti kita memasukkan bisa kelereng, bisa biji-bijian ke sini, bisa pom-pom. 2 ditambah 3, jadi kita masukkan ke lubang 1, 2. 2 ditambah 3, kita masukkan lagi 3 kelereng misalnya. Masukkan lagi mulai dari 1, 2, 3. Kemudian setelah selesai, anak membuka lacinya dan menghitung keseluruhan kelereng yang sudah ia masukkan. Seperti itu. Ternyata misalnya hasilnya, oh iya 2 ditambah 3 adalah 5 jika dia memasukkannya dengan benar. Tapi misalnya dia ketika memasukkan di satu lubang itu dia memasukkan 2 kelereng. Jadi di corong 1 dia memasukkan 2 kelereng secara sekaligus, tapi di corong kedua dia pun memasukkan kelereng lagi. Berarti hasilnya tidak sesuai, maka kita melakukan pengulangan sampai dengan anaknya bisa. Seperti itu pada proses kegiatan pembelajarannya. Nah, evaluasinya itu yaitu kinerja. Jadi menggunakan media corong berhitung tadi. Nah, di sini ada komentar atau keterangan orang tua. Jadi karena ini adalah program, berarti kalau program itu belum dilakukan ya, kita bisa membuat program ini langsung kita memberikannya kepada orang tua. Nanti orang tua membaca program PPI kita dan menuliskan komentar apakah misalnya orang tua setuju dengan program kita, apakah ada tambahan, apakah orang tua di keterangan ini akan menuliskan kondisi anak secara lebih rinci untuk membantu kita dalam mengembangkan kemampuan anak. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu contoh dari PPI. Jadi PPI ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu, jadi bisa berbeda-beda tergantung dari kebutuhan yang kita butuhkan, tergantung dari kebutuhan dan kondisi siswa juga kebutuhan kita sebagai guru, seperti itu. Jadi ini disesuaikan saja. Iya, jadi ini disesuaikan saja untuk tiap-tiap sekolah. Mungkin program PPI-nya berbeda-beda, itu tidak apa-apa karena tidak ada dasar atau yang baku bahwa PPI ini harus seperti ini, harus seperti A atau B. Yang penting kita membuat PPI ini berdasarkan pada hasil asesmen agar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Misalnya kita tanpa adanya asesmen ujuk-ujuk membuat PPI. Nah, itu yang tidak boleh gitu karena tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik kita. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, apakah ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu mengenai asesmen dan PPI sebelum akhir mengenai pembelajaran? Iya, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing kembali pengalamannya. Dipersilahkan, mangga. Iya, jadi ya boleh silahkan Ibu dari Ina. Iya, mangga Ibu Ina. Mau bertanya Teh, kalau contoh pembelajaran jarak jauh seperti apa ya untuk anak tunarungu? Seperti misalkan kelas 1. Terima kasih. Ya, untuk pembelajaran jarak jauh untuk tunarungu. Nah, kalau untuk pembelajaran jarak jauh untuk tunarungu ini, kita bisa menggunakan dengan pembelajaran daring jika memungkinkan ya, karena dewasa ini saat ini memang ada orang tua yang masih belum mempunyai gadget untuk melakukan pembelajaran daring.
Nah, jika memungkinkan, materi pembelajaran bisa diberikan secara daring, bisa lewat WhatsApp, video call, bisa lewat Zoom, atau kita membuat video pembelajaran dengan YouTube. Jadi, misalnya Ibu membuat video pembelajaran berhitung dan membuat alat peraga yang kira-kira bisa dibuat di rumah. Sharingkan kepada orang tuanya, nanti orang tuanya membuat media yang sangat sederhana, kemudian memvideokannya dan mengirimkannya kepada ibu, seperti itu bisa. Atau bisa pula dengan ketika misalnya kita tidak bisa melakukan pembelajaran daring, tatap muka sebetulnya belum boleh, jadi kita bisa membelikan form tugas. Jadi kita misalnya bertemu dengan orang tuanya hanya untuk memberikan tugasnya dengan arahan tertentu yang bisa dipahami oleh orang tuanya. Kemudian nanti ketika sudah dilaksanakan di rumah, Ibu kembali bertemu lagi dengan orang tuanya untuk mengambil tugasnya. Seperti itu, Ibu. Jadi jika memungkinkan, alangkah lebih baik pembelajarannya secara jarak jauh itu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia sekarang gitu. Tapi permasalahannya kadang-kadang orang tua kerepotan nih, aduh banyak tugas, gimana? Jadi malah orang tuanya yang kelimpungan menjelaskan ya Bu ya sebetulnya permasalahan kita saat ini. Nah, maka kita sebagai pendidik disiasatinya dengan hal-hal yang sederhana seperti pembelajaran berhitung, penjumlahan. Silakan orang tua menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Berhitung bisa menggunakan sendok di rumah, bisa menggunakan garpu, bisa menggunakan lidi. Jadi diusahakan yang tidak menyulitkan orang tua dan kita pun tidak sebagai pendidik tidak disulitkan. Jadi materi ajar tercapai, prosesnya pun tidak menyulitkan bersama. Seperti itu, Ibu. Bagaimana, Ibu Ina? Iya, Ibu. Termohon. Siap. Ya, sami-sami. Iya, selanjutnya Bapak Ibu, apa ada lagi yang akan sharing pengalamannya? Iya, Bu Tira mungkin bisa dilanjutkan kembali. Ya, Bapak dan Ibu baik, ini adalah slide terakhir kita mengenai prinsip pembelajaran anak tunarungu. Nah, prinsip pembelajaran anak tunarungu ini biasanya sudah digunakan oleh Ibu dan Bapak guru di sekolah luar biasa. Namun, di sekolah-sekolah inklusi mungkin belum digunakan secara maksimal karena kondisi murid yang bisa lebih banyak daripada dengan di SLB. Di SLB akan lebih mudah menggunakan prinsip pembelajaran ini karena kita murid tidak terlalu banyak seperti di inklusi ya Bapak dan Ibu. Tapi ini adalah prinsip yang sangat penting yang harus kita terapkan pada saat pembelajaran, yaitu pertama adalah keterarahan wajah. Jadi pada saat menjelaskan kita harus berhadapan, anak harus bisa melihat kita. Jadi jangan misalnya kita di whiteboard menulis dan membelakangi anak, jadi anak melihat punggung kita. Nah itu sangat tidak boleh untuk peserta didik tunarungu. Jadi ketika misalnya kita harus menulis di whiteboard, kita menulis dulu saja, jangan sambil menjelaskan. Nah, setelah selesai baru kita menjelaskan kepada anak agar anak dapat melihat verbal kita, melihat oral kita, dan melihat mimik kita, melihat gestur kita pada saat kita menjelaskan. Kemudian keterarah suaraan. Nah ini sangat penting berhubungan dengan tempat duduk siswa. Ketika ia fungsi pendengarannya misalnya lebih bagus yang sebelah kanan, maka kita pun harus
arah suara yang datang pun karena dia bagusnya sebelah kanan, misalnya kita dari sebelah kiri yang jauh, nah itu tidak boleh. Nanti anak tidak bisa memfungsikan, tidak bisa mengoptimalkan fungsi pendengarannya, seperti itu. Jadi jangan sampai anak yang gangguan atau hambatan pendengarannya berat, kita simpan duduknya di belakang. Yang ringan, sangat ringan kita simpan duduknya di depan. Nah, itu tidak boleh. Karena kita tidak bisa mengoptimalkan fungsi pendengaran anak. Kemudian keperagaan. Keperagaan maksud di sini adalah penggunaan alat peraga untuk menyederhanakan materi dan mengkonkretkan materi. Itu ketika misalnya kita akan menjelaskan mengenai organ tubuh, jantung misalnya. Hanya ada gambar jantung saja. Nah, diusahakan memang ada gambar realnya yang bisa anak lihat secara langsung, yang bisa anak raba, oh iya jantung ini seperti ini, bisa anak lihat. Jadi dia tidak sulit untuk mempersepsikannya. Kemudian intonasi dan artikulasi. Nah, pada saat intonasi pada saat menjelaskan untuk tunarungu itu kita tidak boleh juga sangat pelan, lembut gitu. Anaknya nanti tidak paham, tapi kita juga tidak usah keras, gogorokan ya gitu Bapak dan Ibu, biar kedengeran. Ndak kalah kumaha juga, kalah kumaha gitu tunarungu, gogorokan juga nggak akan kedengeran, kayak gitu. Nah, artikulasinya harus jelas. A, I, U. Jadi harus jelas. Ada kan misalnya kita kelupaan nih malah ngomongnya cepat. Nah, anak itu tidak bisa memahami ketika kita berbicara cepat. Jadi kita harus mengatur intonasi dan artikulasi, mengatur ritme suara kita seperti itu. Kemudian mimik dan ekspresi wajah. Nah, ini sangat penting sekali. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia, membaca puisi. Nah, ketika sedih, maka raut atau ekspresi wajah kita harus sedih agar anak paham bahwa kata yang disampaikan, makna yang disampaikan dalam pembelajaran itu, dalam puisi itu adalah mengenai kesedihan. Misalnya, terus kalau senang, kita pun harus senang. Anak jadi bisa membedakan mana ketika sedih, ketika senang, ketika marah, mimik ketika bertanya, ketika memberikan tugas atau memberikan perintah, ketika ada kata tanya dan kata seru, itu pun harus ada perbedaan mimik agar anak paham seperti itu. Barangkali Mbak Wilda, materi dari saya sudah cukup. Nah, silahkan, mungkin masih ada waktu beberapa menit lagi ya. Apabila ada waktu tinggal beberapa menit lagi, mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing kembali mengenai pengalaman-pengalamannya. Oh iya, Teh Tira, ini mengenai prinsip pembelajaran anak tunarungu ini, apakah kelima ini harus ada atau bisa karena mungkin di sekolah ada keterbatasan fasilitas atau keterbatasan biaya dan sebagainya, apakah bisa dari kelima ini hilang salah satu atau bagaimana? Mbak Wilda, untuk pembelajaran tunarungu ini diusahakan kelimanya harus ada: keterarah wajahan, keterarah suara, alat peraga, intonasi, ekspresi itu harus ada karena tunarungu itu melihat secara visual. Nah, untuk peraga mungkinnya takutnya, ini alat peraganya terlalu mahal atau susah didapat. Nah, kita bisa sebagai guru, kita harus kreatif, kita bisa membuat alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kebutuhan materi, tanpa harus membeli yang mahal seperti itu. Tapi diusahakan semuanya harus ada gitu. Jadi ketika pembelajaran hanya ada bacaan saja, nah itu anak tunarungu kurang memahami, kurang baik. Jadi diusahakan harus ada peraga, minimal ketika kita tidak ada benda 3 dimensinya. Maksud saya benda
benda 4 dimensinya, kita bisa menggambarnya. Jadi anak ada bayangan ketika tidak bisa memegang secara langsung, tapi dia bisa melihat gambarnya. Iya. Bapak Ibu, apakah ada yang mau menambahkan? Oh ya, Mbak Bila, lupa saya ada tambahan sedikit. Iya, boleh. Ini untuk penggunaan komunikasi tunarungu tadi sebetulnya sudah dibahas sedikit bersama Ibu Elita ya. Kita menggunakan komunikasi total, jadi dengan menggunakan isyarat dan verbal. Tetapi kebanyakan itu untuk di sekolah inklusi diberikan komunikasinya secara verbal. Kalaupun ada isyarat, sangat sedikit sekali untuk berisyarat. Nah, jadi diupayakan anak itu melakukan latihan artikulasi, bisa dengan gurunya, bisa dengan les, atau melalui mengikuti terapi wicara. Jadi ia dapat berkomunikasi dengan teman-temannya, karena kalau diinklusi kan kebanyakannya yang anak pada umumnya. Jadi kemampuan verbal itu sangat mendukung komunikasinya bersama dengan teman-temannya gitu, tapi tidak menghilangkan isyaratnya itu sendiri gitu. Jadi ketika dia tidak bisa memverbalkan, ia tetap bisa mengisyaratkannya, seperti itu. Iya. Jika tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya, ternyata waktu tidak terasa sudah menunjukkan pukul 15.00. Untuk Bapak Ibu, mangga dibuka semua kameranya untuk dokumentasi. Iya, luar biasa sekali ini ya Bapak Ibu semua bisa mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang sedang ada di perjalanan, ada yang masih ada di kantor, di sekolah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tidak terasa sekarang sudah memasuki materi kelima. Mungkin nanti di hari Jumat kita akan insya Allah akan memasuki materi yang ke-6 mengenai penanganan anak autis dan tunagrahita yang akan disampaikan oleh tim kami. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi hari ini. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.